Kayak gesek kita coba hitung dulu ya. FK adalah mu K kali N. Loh kok mu K-nya kan ditanya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Biojikos. Saya Koben. Pada video kali ini, Koben akan membahas latihan soal mengenai dinamika gerak partikel ya. Ini kalau ada contoh soal adik-adik ya ini. Ada dua buah benda A dan B, masing-masing bermassa 6 kg dan 2 kg. Diikat dengan tali melalui sebuah katrol seperti pada gambar. Nah ini ada gambar ya. Ini ada benda A, benda B. Maka besar tegangan tali adalah... Nah, kita akan mencari nilai tegangan tali ya. Oke. Nah, ini kan percepatan gravitasi 10. Nah, kita gambar gaya-gaya dulu ya yang bekerja. Ini ada berat benda A, WA. Ini ada berat benda B, namanya WB. Ya, kenapa arah W-nya ke bawah? Karena ini selalu menuju pusat gravitasi bumi ya. Jadi W itu arahnya selalu ke bawah. Ada penjelasan di video sebelumnya ya. Nah, tegangan tali, ini kita ada gambar T ya. Nah, ini tegangan tali ini keluar dari benda A, keluar dari katrolnya. Ini juga sama. Nah, nilai tegangan tali ini nilainya sama ya. Ini memang panahnya bolak-balik gini ya. Memang karena keluar dari dua arah, dari katrol sama bendanya ya. Nah, ini keluar dari benda B ya. Nah, ini namanya tegangan tali. Oke. Nah, nilai T ini sama karena katrolnya tidak bermassa ya. Nanti adik-adik di kelas 11 kita akan belajar katrol yang bermassa. Ya, ini masih kelas 10, kita ini katrol tidak bermassa. Jadi, nilai tegangan tali yang melalui katrol ini nilainya sama. Ya, nilai tegangan talinya atau gaya talinya ya. Nah, sekarang cara kerjanya, kita lihat arah gerak dulu. Ini gerak kemana ya benda ini, dua benda ini. Kita tinjau dulu arah geraknya. Nah, arah gerak itu adik-adik yang dilihat bukan massa ya, tapi yang dilihat beratnya, gaya beratnya ini. Nah, ini yang kira-kira kalau kita lihat, gerakan ini bisa arahnya A naik, B-nya turun, atau kita istilahnya turun ke bawah yang kanan ya, menuju yang B-nya ini. Atau geraknya ini B-nya naik, turun ke yang A. Kan gitu ya, ini gerakan katrolnya gini. Ada dua gerakan. Ini kira-kira gerak kemana? Nah, kita makanya lihat arah gerak dulu untuk menentukan mana yang positif, mana yang negatif. Nah, jadi gini. Ini yang A ini massanya 6 kilo. Ya, 6 kilo. Berat itu rumusnya, ini kotor di sini aja ya. Berat itu M kali G. Ya, ini pasti. Jadi beratnya ya, massanya kan 6 kilo, G-nya 10. Jadi ini 60 Newton. Ini langsung aku tulis gini ya. Nah, yang B beratnya masanya 2 kilo. Jadi beratnya adalah 2 kilo dikali 10 ya. Jadi 20. Nah, kalau kita lihat arah gerak, beratnya berat yang A 60 Newton, yang B 20. Jadi dengan kata lain, arahnya ini ke kiri bawah sini ya. Jadi yang ini turun, yang ini naik. Nah, jadi arah geraknya gini. Ya, jadi lihat arah geraknya seperti itu ya. Bandingkan antara WA dan WB besar mana. Ini kalau ada gambar seperti ini, ternyata besar yang WA, berarti ini geraknya ke sini. Tujuannya apa, kok? Jadi nanti kita nyari percepatan dulu dengan istilah kata sistem ya. Kalau sistem itu kalau ada dua benda, namanya sistem ya. Jadi nanti sigma F adalah M kali A, di mana sigma F ini jumlah gaya ya yang bekerja pada arah gerakan. Ya, jadi jumlah gaya yang arah gerakan. Yang searah arah gerak itu positif. Nah, jadi ini kan gerak ke sini. Nah, panah yang searah ini searah nih WA. Jadi ini WA positif. Ya. Ini kan talinya ini ke atas, ini ke bawah. Berarti yang ini minus, yang ini positif. Yang ke bawah ini kan searah gerak. Nah, ini. Jadi nanti ini istilahnya ya min T plus T. Nah, yang ini, yang bagian sini. Nah, yang ini T, yang ini positif, yang ini minus. Berarti nanti ya positif T minus T. Nah, untuk WB-nya. Ini kan ke atas, WB-nya ke bawah. Berarti WB-nya minus. Ya. Nah, nanti masanya. Karena sistem itu dijumlah ya. Massa benda yang semuanya dijumlah.
Nah, itu untuk mencari percepatan sistem ya antara dua benda yang gerakannya searah gini. Ya. Nah, ini T-nya coret. Ya, WA-nya ini kan sama min T plus T, T min T habis. Ini WA-nya 60 ya, Adik-adik nih. Ini tinggal minus, WB-nya kan 20. Masanya dijumlah 6 tambah 2 ya. A. Jadi ini 40, ada 8A, berarti A-nya 5 ya. Jadi ini. Nah, dapat percepatannya ini. Tapi yang ditanyakan tegangan tali. Nah, tegangan tali itu kita kerjanya tinjau ya, tinjau benda. Nah, tinjau benda ini adik-adik boleh terserah. Boleh pakai benda A atau benda B. Koko pakai benda A aja ya. Jadi kita tinjau bendanya, Koko pakai benda A. Loh kok aku pakai benda B boleh? Boleh, nggak apa-apa. Nanti hasil tegangan tali, nilai T-nya sama. Nah, misalkan kita tinjau benda A, ini aku gambar dulu ya. Gaya yang bekerja pada benda A supaya jelas. Ya, di sini ada WA sama T ya ke atas pada benda A ini. Nanti adik-adik kerja lagi, sigma F adalah M kali A. Tapi nanti khusus masanya hanya masanya benda A ya. Ini masa benda A. Jadi sigma F-nya nanti ini. Yang searah gerak ini yang WA ya. Jadi WA ini minus T. Jadi WA min T. Nah, ya, nanti WA-nya kita isi 60 minus T. Masanya ini ya. Masanya 6 kilo, percepatannya 5. Jadi T-nya adalah 60 kurangi 30 ya, adik-adik ini. Jadi talinya tegangannya 30 Newton. Nah, loh kalau misalkan aku tinjau benda B, kalau tinjau benda B adik-adik yang positif T ya nanti. Jadi T min WB adalah M kali A. Jadi masanya massa B. Nanti hasilnya sama. Mungkin adik-adik kalau mau nyoba nanti nilai T-nya ya 30 harusnya ya. Jadi T dikurangi WB sama dengan M kali A. Masanya B 2 kilo, A-nya 5. Nanti hasilnya sama, harusnya 30 Newton ya. Gitu. Jadi kalau mau nyari tegangan tali, tinjau benda. Terserah mau benda A atau B ya, gitu. Ini ada contoh soal berikutnya. Ini ada benda A, benda B ya, tapi ini terletak pada lantai ya, bukan digantung. Kalau tadi kan digantung ya. Ini ada massa 4 kilo dan 6 kilo ditarik oleh gaya 30 Newton ya. Apabila koefisien gesek kinetis antara lantai dan balok 0,2 dan G-nya 10. Nah, jadi ini ada koefisien gesek. Koefisien gesek ini menunjukkan bahwa lantai ini kasar ya. Berarti ini kasar. Nah, kenapa aku kalau kasar? Berarti kalau kasar ini berarti timbul gaya gesek ya dalam sistem ini. Nah, tentukan percepatan sistem dan tegangan tali. Nah, sekarang kita sama ya, kita perhatikan arah gerak dulu. Ini kalau kita tarik gaya 30 Newton ke kanan, ini otomatis pasti gerakannya ke kanan ya, otomatis. Ini arah geraknya. Karena nggak ada lagi gaya yang bisa mengakibatkan dia gerak ke kiri. Kecuali adik-adik ini ada gaya ke kanan 30, ada yang ke kiri juga. Mungkin gayanya 20 Newton. Nah itu kan adik-adik bandingkan. Antara yang narik ke kiri sama ke kanan, kuat mana? Kalau misalkan kuat yang ke kanan, berarti ya tetap arah gerak ke kanan. Misalkan 30-20 kan. Nah kalau ini 30, ini 50, ya arah geraknya ke kiri. Nah, kalau cuma ditarik satu arah gini, ya otomatis dia gerak ke kanan. Tujuannya apa kok? Untuk menentukan selain arah gerak ini, untuk menentukan mana positif negatif, kalau lantai kasar, juga untuk menentukan gaya gesek. Nah kalau kita udah tahu arah gerak ke kanan, gaya gesek itu melawan arah gerak ya. Nah istilahnya seperti ini. Jadi ini ada gaya geseknya 2. Karena ini kinetis, kita bilangnya nih FKA sama FKB. Nah, jadi gaya gesek itu timbul gambarnya, ya ada gambar. Setelah kita tahu arah gerak. Arah gerak tentukan dulu, baru gambar gaya gesek. Bukan gaya gesek dulu ya, jadi arah gerak dulu, baru gaya gesek. Karena gaya gesek ada setelah tahu arah gerak. Tuh, dia melawan arah gerak. Oke, nah sekarang kita gambar lagi gaya-gaya lain ya. Ini ada tali, ini diikat oleh tali ya istilahnya, dua benda ini. Nah ini ada T, tegangan tali ya. Nah itu yang kita tanya di soal. Nah ini T, ya nanti di sini ada NA. Kenapa ada gaya normal? Ini gaya normal, karena ada bidang, dia menekan bidang.
Di sini ada WA. Ya, di sini ada NB. Gaya tekan benda B terhadap lantai. Ya, ini ada WB-nya juga. Nah, ini Koko langsung ya, WA-nya ini 40. Massa kali G ini 60. Nah, ya. Sini aja. Sekarang Koko akan menghitung ini ya, gaya geseknya dulu, FKA dan FKB. Nah, FKA ini memiliki rumus koefisien gesek kali gaya normal ya. Gaya normalnya benda A. Nah, untuk mencari gaya normal benda A, kita tinjau pakai yang sigma Fy ya. 0. Kenapa 0? Karena pastinya benda ini geraknya kalau nggak ke kanan ya ke kiri. Dia nggak mungkin naik turun gini gerakannya ya. Jadi ini istilahnya dalam arah sumbu Y dia diam. Jadi sigma Fy 0. Jadi kita anggaplah yang ke atas positif. Ya, kalau 0 boleh terserah mau yang ke bawah positif. Tapi biasanya yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Kalau 0 kan tidak ada istilah arah gerak ya, karena dia diam. Jadi nggak masalah mau kebalik plus minusnya. Nah, ini nanti NA adalah WA. Jadi NA adalah 40 nih dapat. Nah, ya ini tinjau benda A istilahnya. Ya, tinjau benda A, kita tinjau sumbu Y-nya. Untuk mencari gaya normal benda A, tujuannya untuk mencari gaya geseknya. Nah, ini koefisien geseknya kan 0,2 ini ya. Ini mu K. Mu K itu koefisien gesek. Kalau FK itu gaya gesek ya. Jadi ini 0,2 kali 40 ini 8. Ini dapat. Ya, sekarang Koko hitung lagi FKB. Mu K kali NB. Nah, sama. Untuk gaya normal benda B, kita tinjau benda B untuk yang sigma Fy-nya juga ya. Buat 0, nanti NB min WB itu 0 ya, karena cuma ada dua gaya yaitu NA dan WB ini ya. Jadi nanti NB adalah WB, berarti NB-nya bernilai 60 ya. Nah, ini kita tinggal ngisi nih 0,2 kali 60 jadi 12 Newton. Nah, ini dapat. Nah, kalau kita adik-adik sudah ngitung FK ini, kita pakai cari untuk percepatannya ya, menggunakan teori sistem tadi, kan dua benda. Jadi kalau bendanya lebih dari satu, kita kerjanya sistem untuk mencari percepatan. Jadi nanti sigma F M kali A ya. Nah, sigma F dan M kali A yang searah gerak itu positif. Sistem gerak ya, istilahnya ini sistem gerakan istilahnya yang bergerak. Jadi ini F searah gerak, ini F positif. Ini min T, ini kan minus ya. Tapi ini positif, ini kan ke kanan, jadi kiri kanan. Jadi nanti ini min T plus T. Yang ini melawan arah gerak, FKB. Ini juga melawan FKA, ini minus. Jadi nanti minus FKB minus FKA sama dengan masanya kita jumlah ya nanti. Massa A, massa B. Nah, gitu ya. Jadi nanti min T plus T kita coret. Gayanya 30. FKB-nya tadi kan udah dihitung ya. 12 nih 8. Minus 12, minus 8. Masanya dijumlah. 4 tambah 6. Nah, ini hasilnya 30 kurang 20, 10 ya ini. Berarti dapat percepatannya 1. Nah, dapat nih percepatan sistem. Nah, untuk mencari tegangan tali, sama ya, kita tinjau benda. Misalkan adik-adik tinjau benda A, misalkan ya, tinjau benda A. Nah, kita gambar dulu aja untuk memperjelas gaya apa yang ada pada benda A. Yang arah gerakan ya, pastinya yang ada talinya ya. Nah, ini gambar tali ke kanan, ini pada benda A. Ya. Sama gaya gesek ya, gaya geseknya yang ke kiri. FKA. Loh kok yang ini dipakai nggak yang T yang ke arah kiri ini? Ini punyanya benda B ya. Ini FKB juga punyanya benda B. Gayanya ini bekerja pada benda B. Jadi kalau ada tinjau benda B, itu nanti ada 3 gaya. F, T, sama FKB. Kalau tinjau benda A hanya ini, T sama FKA. Kira-kira nanti nilai tegangan talinya sama nggak kok? Sama hasilnya. Ya, jadi Koko tinjau benda A karena gayanya lebih dikit daripada kalau ada adik tinjau benda B. Tinjau benda B ada 3 gaya, tapi nanti hasil tegangan talinya sama nilainya. Ya, nanti kita kerja ini sigma F M kali A, yang positif T ya, searah gerak kan arah geraknya ke kanan nih.
Jadi yang ke kanan T-nya positif. Min FKA. M kali A. Nah, T-nya ditanya. FKA-nya tadi 8. Masanya A tadi 4 kilo ya. Adik-adik ini 4 kilo. Jadi kalau tinjau benda masanya ya sesuai benda itu ya. Bukan di total. Kalau sistem itu di total untuk nyari percepatan ya. Ini A-nya tadi 1. Jadi T min 8 adalah 4. Berarti T-nya 4 tambah 8 ya. 12. Nah ini dapat nih. Ini jawabannya ya. Jadi gitu. Jadi adik-adik kalau kerja, carilah percepatan dulu dengan cara sistem di total masanya. Untuk mencari tegangan tali, tinjau benda. Tinjau benda itu bebas, boleh milih. Tapi gaya-gayanya harus benar ya. Ini gaya mana yang bekerja pada benda itu. Adik-adik mending digambar dulu aja gaya-gayanya ya, biar jelas ada gaya apa aja. Nah, ada contoh soal berikutnya. Ini ada 3 benda A, B, C, masanya 5 kilo, 3 kilo, 2 kilo, ditarik gaya 10 Newton. Ini tapi bidangnya licin ya, lantainya licin. Berarti kita nggak ada gaya gesek. Di sini kita nggak ada gaya gesek. Tentukan tegangan tali antara A dan B dan tegangan tali antara B dan C. Jadi ini antara dua benda diikat oleh tali ya. Nah, nilai tegangan talinya ini beda adik ya. Ini Koko kalau bilang ini T, yang ini T aksen. Anggap gitu aja. Ya, atau ini T1, ini T2 gitu juga boleh ya. Loh kok bisa beda? Karena talinya ini istilahnya terputus oleh benda B di tengah ya. Istilahnya ini ada dua benda yang bermassa yang berbeda, jadi nilai gaya talinya pasti beda lah antara ini sama ini. Ya, pokoknya intinya kalau dia terputus oleh benda di tengah, berarti nilai T-nya nggak sama. Loh kok kalau yang katrol tadi, yang sistem katrol yang di tegangan yang nomor yang pertama tadi, kenapa tegangan tali sama? Karena katrolnya tidak bermassa. Jadi nilai T yang diikat pada katrol itu nilai tegangan talinya sama. Tapi kalau katrol itu bermassa, nilai T-nya beda. Istilahnya dia dipisah oleh katrol antara tali yang digantung kiri sama kanan. Ya, jadi kalau dipisah oleh benda bermassa, tegangan tali itu beda nilainya. Ya, tuh. Nah sekarang kita kerja ya langsung ini. Kita buat yang sistem dulu. Kerja untuk mencari percepatan. Tapi ini kita gambar dulu ya berat-beratnya ya. Ini berat A, ini berat B. Ini berat C, ini gaya normal A, gaya normalnya B, gaya normalnya C ya. Nah, tapi nanti kita tidak menghitung gaya normal A, B, C ya, kita nggak diminta. Dan kenapa aku juga nggak ngitung? Karena aku nggak butuh gaya gesek. Nah gaya gesek itu yang butuh gaya normal ya dalam rumusnya. Karena gaya gesek adalah kosen gesek dikali gaya normal. Jadi aku nggak nyari gaya normal karena juga nggak diminta. Ya, kalau diminta ya NA adalah WA ini sama dengan ya sigma FY sama dengan 0. Ini juga NB sama dengan WB, NC sama dengan WC ya, sigma FY sama dengan 0. Oke. Nah, kita kerja sistem untuk nyari percepatan dulu ya. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F-nya ini udah jelas arah gerak ke kanan. Ini arah gerak, ini gambar dulu. Nah, yang positif ini F ya, karena sesuai arah gerak. Berarti F, lalu min T aksen tambah T aksen. Ya, ini juga min T tambah T. Ya intinya kalau sistem tuh biasanya tegangan tali ini kecoret ya. Nah, masanya kita jumlah ya, semua ini. MA, MB, MC dikali A ya. Ini gayanya 10. Ini kan habis semua ya. Kok nggak pakai gaya gesek kok karena licin ya. Masanya di total semua ini 5 tambah 3 tambah 2 dikali A. Berarti 10 adalah 10A, berarti A-nya 1. Nah sekarang kita mau mencari tegangan tali antara A dan B ya. Kita tinjau benda A aja. Tinjau benda A. Tinjau A, kita gambar ya. Ini ada benda A. Kenapa kok tidak gambar NaWA ya seperti tadi itu? Karena kalau nyari tegangan tali yang penting kan yang arah pada tegangan talinya ini ya, gaya-gayanya yang sejajar gini loh. Ya. Nah, jadi nanti ini T. Ya udah T aja ini berarti karena kan enggak ada gaya gesek. Loh kok T yang ke arah kiri ini punyanya B. Beda ya. Jadi nanti ini hanya tegangan tali aja, T saja yang bekerja pada benda A. Jadi sigma F M kali A, lalu sigma F gayanya ya T. Ya, massa benda A 5 kilo. Dikali
A-nya 1. Ini dapat nih 5 Newton. Ya, jadi tegangan tali antara A dan B T adalah 5 Newton. Nah, kalau adik-adik mau nyari B dan C, ini terserah, boleh tinjau B, boleh tinjau C gitu ya. Misalkan kok tinjau yang C nih. Tinjau C, kita gambar benda C. Ini gaya ke kanan F. Ini ada T aksen ya, yang ke kiri. Nah, ini yang kita cari T aksen ini. Nah, nanti kerjanya sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya ini F, ini min T aksen ya. Nah, F-nya tadi 10, min T aksen, masa benda C 2 kilo, dikali A-nya 1 ya, tadi ini. 2 kali 1 ini 2. T aksennya 10 kurangi 2, 8. Nah, ini jawabannya ini. 5 Newton dan 8 Newton. Nah, gitu ya. Jadi kalau adik-adik misalkan ini, kok ini misalkan kasar, ya adik-adik gaya geseknya ada FKA, FKB, FKC. Nanti di sini minus FKA, minus FKB, minus FKC. Nah, FKA nanti rumusnya mu K kali NA, FKB mu K kali NB, FKC mu K kali NC. Misalkan kasar ya, seperti contoh sebelumnya. Kalau licin ya, udah nggak perlu FK ini. Udah gini kerjanya. Ini kalau ada contoh berikutnya ya adik-adik. Ini ada sebuah benda, massa 4 kilo, ditarik gaya 20 Newton dengan kemiringan alfa ya, sudut kemiringan alfa. Di mana sin alfanya 0,6 ya. Benda ini bergerak dengan percepatan 0,5. Maka nilai koefisien gesek kinetis antara benda dan lantai adalah, jadi adik-adik nanti ditanya mu K-nya ya. Jadi tanya mu K. Nah, berarti dengan kata lain ini kasar. Nah, ini kalau kita lihat arah geraknya kemana? Karena kita tarik miring ke kanan, ini miring, adik-adik diproyeksikan dulu. Nah, berarti nanti ini ada seperti dibuat seperti vektor ya, resultan vektor waktu kita belajar fisika vektor ya, semester 1. Nah, dibuat gini. Ya, yang dekat sudut ini dikasih fx atau f cos alpha. Yang jauh dari sudut ini f sin alpha ya, teorinya seperti itu. Jadi yang disentuh oleh sudut sumbunya itu cos, yang tidak disentuh oleh sudut itu sin. Jadi gayanya kalikan cos sama kali sin. Atau kita sebut nih fx ini fy. Nah, gerakan ini berarti ini gerak ke kanan. Loh kok ngikuti yang mana? Ngikuti yang f cos, yang sejajar bidang. Intinya arah gerak itu sejajar bidang, bisa ke kanan atau ke kiri. Jadi ikut yang f cos. Bukan yang f ini kok. Bukan. Jadi dia diproyeksi ke arah sumbu yang sejajar bidang ya. Jadi f cos sama f sin. Kita ambil f cos yang sejajar bidang. Ini arah ke kanan. Gerak ke kanan berarti ya. Nah, gitu. Itu menentukan arah gerak dulu. Nah, berarti gesekannya gaya gesek kemana? Karena arah gerak ke kanan, berarti gaya gesek ke kiri nih. Nah, ini FK-nya ini. Nah, ya. Ini kasar. Nah, kita gambar di sini ada W, berat. Ya, di sini ada N, gaya normal. Nah. Ya, seperti tadi, kita kalau ada gaya gesek kita coba hitung dulu ya. FK adalah mu K kali N. Loh kok mu K-nya kan ditanya. Berarti otomatis kok nggak tahu nilai mu K. Nah, kita coba nilai N-nya dulu ya, gaya normal. Nah, gaya normal kita lihat sigma Fy sama dengan 0 pakai sumbu Y. Ya, kenapa 0 kok? Karena arah geraknya yang sejajar bidang. Jadi yang sumbu Y-nya pasti 0 dia ya. Walaupun ini ditariknya miring. Jadi arahnya lebih ke arah yang sumbu Y yang sumbu X ya, lebih ke arah yang sumbu X yang sejajar bidang ya, gitu. Nah, sigma Fy 0 yang ke atas kita anggap positif. Loh kok ini ada yang ke atas lagi F sin. Berarti ini nanti N ditambah F sin alpha dikurangi W sama dengan 0. Dengan kata lain, jika ada gaya miring, gaya normal ini tidak sama dengan W ya. Enggak, kenapa? Karena ada tambahan F sin di sini. Jadi kalau tidak ada ini kan langsung adik-adik. N min W 0, N sama dengan W. Tapi kalau ada ini nggak bisa. N bukan W. Kalau gaya miring, ingat itu ya. Nah ini berarti N ditambah gayanya 20, sin alfa 0,6. Beratnya ini kan 4 kilo berarti 40 ya. Nah ini 40. Jadi ini N ditambah 12 min 40. Berarti ini N min 28 ya.
Berarti gaya normalnya 28 Newton nih. Nah, nanti adik-adik di sini FK-nya adalah mu K dikali 28. Nah, ini belum tahu ya, kita tanya ini nanti. Mu K. Nah, sekarang kita kerja untuk arah gerak atau sistemnya ya. Loh, kok kan ini cuma satu benda. Ya, berarti nanti masanya hanya satu. Ya, massa benda itu sendiri yang bergerak ya. Nah, gayanya yang searah gerak ini F cos, yang FK-nya minus ya ke arah kiri. Loh, kok yang gaya miring gimana? Udah nggak dipakai, dia sudah diwakilkan oleh F cos dan F sin, misalnya gitu ya. Jadi nanti ini F cos alfa min FK ya, M kali A. Nah, karena cuma satu benda kita nulisnya M aja ya. Nah, cos alfa berapa kok? Nah, kalau adik-adik hafal ini sin alfa 0,6 ya. Sin yang nilainya 0,6 itu alfanya 37 derajat ya. Ini ada di hafalan matematika trigonometri ya. Atau waktu kita belajar vektor itu juga udah ada hafalannya ya. Nah, berarti kalau Koko tanya cos alfa, ya cos 37 berarti. Ya, cos alfanya itu 0,8 atau 4/5 ya. Kalau ini 3/5. Ya, jadi nanti ini F-nya 20 dikali 0,8 min FK-nya mu K kali 28. Masanya ini ya, tadi 4 kilo. Nah, di soal diberitahu percepatannya 0,5 ya. Jadi ini diketahui A sama dengan 0,5 ya. Jadi ini dikali 0,5. 20 kali 0,8 ini 16. 28 mu K. Ini 2. Berarti 14. Ini kan 16 kurangi 2 ya. 14. Ini pindah kanan aja langsung ya. Sama dengan 28 mu K. Ya, 14 ini dapat dari 16 kurangi 2 ya. Pindah ruas. Berarti mu K-nya 14 dibagi 28. Setengah ya berarti. Nah, ini jawabannya. Jadi koefisien gesek kinetisnya adalah setengah. Jadi Koko kalau ada soal gaya miring, jangan lupa ini ngingeti bahwa gaya normal tidak sama dengan W. Karena kebanyakan kalau kita belajar sering-sering kali itu N itu adalah W. Belum tentu ya, tergantung ada gaya luar yang mempengaruhi nggak di arah sumbu Y-nya. Nah, ya, jadi nanti tidak sama, N tidak sama dengan W. Tapi ada F sin-nya ini yang membuat dia nggak sama ya. Ada gaya luarnya ini. Ini ada contoh soal berikutnya ya. Ini ada seseorang dengan massa 60 kg berada di dalam lift yang bergerak ke atas dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Ini maksudnya jika G atau percepatan gravitasinya 10 ya, maka gaya desakan kaki orang pada lift adalah, nah kita gambar ini ada sebuah lift, ini anggaplah lift ya. Nah, lift di sini ada orang, seseorang di dalam lift ya. Nah, orang ini bermassa 60, berarti ada W ya. Ini ada beratnya orang. Berarti kalau 60 kilo massa, berarti ini kan M kali G. Ya, berarti beratnya 60 kali 10 ya istilahnya. Jadi beratnya 600. Nah, ini. Nah, gaya desakan kaki itu apa? Nah, kalau ada orang, ini seperti istilahnya benda yang berada di atas lantai tadi ya. Orang ini menekan lantai ya. Jadi istilahnya ada gaya normal. Nah, gaya normal ke atas. Jadi yang dimaksud gaya desakan kaki orang pada lift itu gaya normalnya ini. Berapa nilainya? Ya, gaya tekan nih. Gaya tekan orang terhadap lantai ya gaya normal ini. Ya. Nah, kita lihat ini lift gerak ke atas ya. Nah, dari soal udah jelas ini arah gerak ke atas. Dengan nilai A 3 ya. Nah, ini gambarnya. Gambar gaya-gayanya. Ada orang di dalam lift, gaya tekan N, beratnya W ya. Nah, kita kerja sigma F sama dengan M kali A. Nah, kenapa M kali A? Karena liftnya gerak. Kalau liftnya diam ya 0. Nah, geraknya ke atas ya, ke atas. Berarti nanti sigma F-nya yang searah gerak yang mana? Nah, yang N. Berarti nanti ini sigma F-nya N min W sama dengan M kali A. Loh, kok kalau misalkan arah geraknya ke bawah gimana? Kalau ke bawah nanti W min N. Ini kita adik-adik ganti W min N. Ya, nanti dicari N-nya juga. Kalau diam, terserah. Mana yang mau positif negatif terserah. Mau N min W atau W min N terserah. Tapi nanti sama dengannya 0. Itu kalau diam. Kalau liftnya diam.
Nah, berarti ini gerak ke atas, berarti yang positif N ya. Jadi nanti N min W itu N min 600. W-nya massa orangnya 60 dikali percepatannya 3 ya. Jadi N min 600 ini 180 ya. 60 kali 3 berarti N-nya 180 tambah 600 780. Nah, ini dapat. Logo kalau misalkan ke bawah tadi W min N. Jadi 600 kurangi N. Jadi nanti N-nya ya 600 kurangi N berarti N-nya 600 kurangi 180 berarti 420. Misalkan liftnya gerak ke bawah. Kalau 0 diam ya N min W sama dengan 0 ya N sama dengan W, otomatis gaya normalnya sama dengan 600. Gaya tekan orang terhadap lantai lift itu ya. Ini ada contoh soal berikutnya. Ini ada benda bertumpuk ya, ada benda A, benda B. Ini bertumpuk ditarik oleh gaya 20 Newton. Massa A 2 kilo, massa B 5 kilo ya. Tentukan percepatan sistem jika yang A lantai licin, yang B lantai kasar ya, dengan mu-kan 0,1. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama licin, yang kedua kasar. Nah, jadi nyari percepatan ya, nyari A-nya. Nah, yang kalau ada benda bertumpuk ya, pastinya kita tetap di sini ada W. Ya, ini ada WA. Di sini ada WB, berat benda B. Nah, sekarang di sini kita bedakan dua ya. Kalau licin berarti nggak ada gaya gesek. Kalau kasar berarti adik-adik ada gaya gesek. Ini udah jelas ya arah gerak ke kanan. Karena ditarik ke kanan ya, dua benda ini ya. Nah, nanti ada gaya normal ya. Di sini gaya normalnya A. Ya, yang di sini nanti ada gaya normalnya B ya. Ini ke atas. NB. Nah, ini kalau adik-adik ada benda bertumpuk ya, istilahnya di dalam ini istilahnya kan ada dua benda yang ini dempet ya, istilahnya kita berhimpit ya. Ini saling tekan menekan. Jadi ini NA, nanti adik-adik di sini ada NA aksen ke arah bawah. Nah, ya. Nah, ini ada NA aksen. NA aksen ini apa kok? Ini aksi reaksi istilahnya. Jadi kalau ada dua benda yang bertumpuk seperti ini ada aksi reaksi ya. Jadi kalau dua benda yang bertumpuk saling bermassa seperti ini berarti ada aksi reaksi. Jadi ada NA ke atas, ada NA aksen ke bawah ya. Nah, NA yang ke atas ini milik benda A, NA aksen yang ke bawah miliknya benda B. Ya. Loh kok yang lantai kok enggak gitu ya? Ini ada NB menekan lantai, harusnya ada NB aksen yang ke bawah. Iya, harusnya ada, tapi kan lantai ini kan dianggaplah masanya diabaikan ya. Jadi nggak ada. Jadi kita nggak perlu gambar NB aksen, nggak apa-apa. Sebenarnya ada yang terhadap lantai ini sebenarnya ada NB aksen, tapi kita abaikan juga karena nggak masuk dalam hitungan. Istilahnya gitu ya. Ini lantainya. Nah, kok kalau kerja benda bertumpuk tuh gimana cara kerjanya? Apa sama? Nah, logikanya sama. Nah, jadi gini. Jika lantai licin, ya, sigma F adalah M kali A. Nah, sigma F-nya apa? Kalau licin kan tidak ada gaya gesek ya. Berarti tidak ada yang ke kiri, gaya gesek. Berarti nanti ini F sama dengan M kali A. Hanya F aja yang searah gerak. Tapi masanya tetap, adik-adik masanya di total. Ikut tulis aja ya. Kenapa kok? Karena ini adalah dua benda yang ketarik semua ya. Istilahnya jalannya bareng ini. Dua-duanya ke kanan semua. Ya. Nah, ini 20. Massa A, massa B dijumlah. Dikali A ya. Berarti 20 adalah 7A. Ini A-nya 20/7. Nah, ini dapat. Ini kalau yang lantai licin. Ya. Gimana kalau adik-adik ini lantai kasar? Dengan mu-kan 0,1. Nah, kalau lantai kasar, ini Koko gambarkan gaya gesek ya. Tapi ini untuk soal B. Yang soal A kita nggak perlu gaya gesek. Nah, ini gambar. Gaya geseknya di mana kok? Ya, gaya geseknya antara benda B dengan lantai ini. Nah, ini ya. Kenapa? Karena yang benda A ini istilahnya ikut ke kanan lah. Ya, ini istilahnya dua-dua benda ini geser ke kanan semua. Ya. Nah, nanti kerjanya sama. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F-nya ini nih. F dikurangi FK. Ya, yang bekerja pada arah gerak. Ya, tapi ini minus ya. Gaya gesek minus. Jadi F min FK, masanya dijumlah
ya, karena dua benda yang bergerak, MA, MB kali A, ya. Nah, gayanya ini 20. Loh, FK-nya berapa? Nah, kita hitung dulu ya. FK itu rumusnya mu K kali N. Nah, N-nya siapa? Nah, yang menekan lantai ini untuk yang gaya gesek, ini ya NB ini. Nah, nilai NB berapa ya? Nah, kita lihat ya. Jadi ini kali NB. Nah, NB kita kerja dulu di sini. Sigma FY 0. Nah, ya, kita tinjau yang benda B aja dulu. Benda B, ini Koko gambarkan dulu ya. Ini untuk benda B. Gaya benda B Koko gambar dulu. Untuk benda B di sini ada NB, ada WB dan NA aksen ya. Jadi di sini ada NB, di sini ada WB dan di sini ada NA aksen. Ya. Oke, berarti untuk benda B ini sigma FY-nya NB min NA aksen min WB ya. Nah, NB-nya nggak tahu, kita butuh untuk nyari FK-nya. N aksen kita juga belum tahu. Nah, WB-nya ini kita tahu ya, berat B ini adalah 50 Newton. Berarti nanti karena masanya 5 kilo ya. Tuh, kok belum bisa dihitung, kita belum tahu N aksen. Nah, NA aksen, aksi reaksi itu nilainya sama ya. Jadi nilai besarannya antara gaya normal A sama NA aksen itu sama nilainya. Karena aksi reaksi. Nah, kalau gitu adik-adik hitung aja yang NA aja. Nanti nilai NA berapa, dapat NA aksen. Loh, kok nyari NA dari mana? Nah, nyari NA kita lewat benda A dulu. Taruh sini ya, ini benda A, ini kok gambar. Nah, benda A, di sini ada NA sama WA ya, yang bekerja pada benda A. Jadi nanti ini kita gambar nih NA, ini WA. Ya, ini kok hapus dulu aja. Nanti sigma FY adalah 0. Jadi nanti NA min WA adalah 0. Berarti NA adalah WA ya. WA tadi kalau 2 kilo ini 20 Newton ya. Nah, ini 20 Newton. Dapat nih NA-nya 20 Newton. Berarti NA aksen juga 20 Newton. Nah, cuma bedanya arah ke bawah dia miliknya benda B. Istilahnya seperti saling tekan ya. Jadi istilahnya ini berusaha nekan ke bawah, yang B itu istilahnya ketekan dari atas. Dia juga berusaha dorong ke atas sebenarnya, istilahnya aksi reaksi gitu ya. Jadi ada reaksi gitu. Nah, jadi gini. Nah, gitu ya. Nah, gini. Jadi nanti ini dihitung NB min 20 min 50. Berarti nanti NB-nya ini 70 ya. Nah, ini dapat. Untuk apa NB kok? Untuk ngitung FK. Nih FK-nya aku taruh sini aja. FK mu K kali NB. Mu K-nya 0,1, NB-nya 70. Jadi FK-nya 7 ini. Nah. Oke, dapat ya. Nah, kita masukkan di sini 20 kurangi 7. Masanya di total 2 tambah 5. Jadi ini 13 sama dengan 7A. Berarti A-nya 13/7. Nah, gitu ya. Jadi prinsip benda bertumpuk untuk yang seperti ini ada NA sama NA aksen ya istilahnya. Karena ada aksi reaksi. Ya, jadi kalau ada dua benda bermassa gitu maksudnya. Ya, nilainya tapi sama. Nah, kerjanya gini. Kok kenapa sigma V 0? Karena ini kan yang arah sejajar kan yang sumbu X-nya ya. Jadi yang bergerak itu yang F sama FK aja. Nah, untuk percepatan ini. Untuk yang sigma V-nya 0. Nah, untuk sigma FY tinjaunya kok dua benda kok. Kita kalau ada dua benda yang sigma FY itu pasti kerjanya sendiri-sendiri. Tinjau tiap benda. Seperti tadi yang 3 benda diikat oleh tali. Tinjau sigma FY 0 ya 3-3-nya kerjanya sendiri-sendiri. Gitu ya. Ini ada gambar berikutnya ya. Ini ada dua benda AB. Ini ada meja ya istilahnya. Ini diberi katrol ya, diikat oleh tali untuk menghubungkan dua benda ya. Ini pertanyaannya, tentukan percepatan dan tegangan tali jika lantai licin, yang A, yang B, lantai kasar dengan mu K 0,2. Nah, ini kita kerja. Kita gambar gaya dulu ya. Ini ada tali, seperti tadi ini kita beri T.
Ini juga T ya, seperti soal yang pertama tadi yang digantung, dua benda yang digantung oleh katrol. Nilai tegangan talinya sama ya, karena katrol tidak bermassa ya. Nah, nanti di sini ada WB. Di sini ada WA, beratnya benda A. Di sini ada NA. Nah, ya. Lantai ini kita kerja ya, lantai licin dan lantai kasar. Jadi Koko nggak beri gaya gesek dulu. Kita kerjanya, soalnya ada 2 pertanyaan ya. Nah, untuk menentukan arah gerak dulu ya. Ini arah geraknya kemana Ko? Nah, kalau Koko lihat, ini arah gerak kalau ada seperti meja gini, terus ini ada 2 benda digantung, yang satu ini gerakannya bisa ini ke kanan lalu ini jatuh ke bawah, atau mungkin bisa ketarik ke kiri yang ini. Tapi ada syaratnya, harus ada yang narik ke arah kiri dan itu lebih besar nilainya daripada WB ya, untuk membandingkan arah gerak. Tapi karena ini nggak ada yang narik ke arah kiri, otomatis benda ini ikut jatuh ke bawah akibat berat benda B ini ya. Jadi arah gerak itu dilihat dari arah gayanya ya, yang paling ujung kalau Koko bilang ya. Jadi kita logikanya ini gerak kemana. Nah, kita lihat gaya-gaya yang paling ujung, panahnya. Jadi nggak usah lihat T-nya, lihat WB. Kalau di sini ada yang ke kiri, berarti ini sama ini bandingkan. Kalau nggak ada, otomatis ini pasti jatuh ke bawah gini. Nah, ini gerakannya. Jadi yang A gerak ke kanan, yang B gerak ke bawah ya, akibat berat B ini ya. Jadi bukan akibat masanya ya, bukan karena 5 kilo 10 kilo, enggak. Jadi walaupun ini ada adik 2 kilo, ini ada berat B yang ke bawah, ini kan 2 kilo sama 5 kilo lebih besar yang 5 kilo. Nanti adik-adik nganggap oh tidak gerak, enggak, tetap gerak ya, dilihat dari berat benda B ini. Nah, ini kalau 10 kilo berarti ini 100 ya. Nah, gini ya. Jadi yang dilihat tuh arah gayanya yang searah gerak ya. Kira-kira ini kita logika gerakannya itu bisa ke sini atau ke sini. Jadi kalau dilihat itu gaya ke sini sama ke sini. Kalau ini nggak ada ya otomatis pasti gerak ke sini ya. Kalau ada bandingkan yang ke sini berapa besar sama yang ke sini. Kalau besaran yang ke sini ya tetap jatuh, kalau besaran ke sini dia naik ke sini ya. Itu logikanya. Sekarang kita kerja yang A ya, adik-adik, lantai licin. Kalau lantai licin otomatis yang nggak ada gaya gesek ya toh. Kita juga nggak perlu nyari gaya normal lah ya. Ini karena gaya normal dibutuhkan kalau kita mencari gaya gesek. Nah, sekarang atau ditanya soal sih. Nah, sekarang kita kerja sistem dulu ya. Arah gerak sigma F M kali A. Nah, yang searah gerak, gerakannya kan gini ya. Berarti yang searah gerak itu bisa WB, ini positif karena arah panah ke bawah ya. Lalu ini ke atas, ini negatif, ini positif, ini negatif karena dia ke kanan, ini positif. Jadi min T plus T, min T plus T gini aja ya. Karena licin, kita nggak ada gaya lagi yang ke arah kiri nih, nggak ada ya. Berarti langsung aja nih, massa A tambah massa B kali A. Ini coret. WB-nya 100, massa A 5 sama 10 ya. 5 tambah 10A. Berarti 115A. Berarti A-nya 100 per 15. Ini jawabannya ya. Nah, meter per sekon kuadrat. Ini kalau lantai licin. Ya, jadi tinggal gini aja. Nah, sekarang adik-adik udah dapat A. Kita mencari tegangan tali juga ya. Pertanyaan soal. Kita tinjau benda. Misalkan adik-adik tinjau benda B. Ya. Nah, tinjau benda B. Ini kita gambar dulu. Ini ada tali ke atas. Ya, ada WB ke bawah. Nah, nanti sigma F sama dengan M kali A. Ya, yang positif WB min T. Ini WB-nya 100. Min T, masanya B 10. Tadi A-nya 100 per 15 ya. Nah, ini adik-adik yang 100 per 15 ini Koko kecilin aja ya. Supaya nggak tahu besar, ini kan bisa dibagi 5 semua. Jadi 20 per 3 ya. Jadi nanti nih 100 min T 10 kali 20 per 3. Jadi maksudnya ini adik-adik bisa jawab 20 per 3 gini ya. Nah, dikecilin, sederhanakan. Nah, ini hasilnya 100 min T 200 per 3. Berarti 100 dikurangi
200 per 3 sama dengan T. Nah, ini samaan penyebut. Yang 100 kita buat 300 ya. Min 200 per 3. Berarti talinya, tegangannya ini 100 per 3 Newton. Nah, ini jawabannya. Ya. Loh kok aku misalkan tinjau benda A, misal ya, ini sekarang kok buat ya. Tadi kan kok bilang mau tinjau benda apapun nilai tegangan tali itu harusnya sama. Nah, ini kok tunjukkan ya. Misalkan adik-adik tinjau A. Nah, tinjau A kita gambar. Gaya yang bekerja pada benda A hanya T ya. Ini T. Nah, otomatis nanti kerjanya ya sigma F adalah M kali A. Nah, sigma F-nya hanya T. Ya. Nah, T-nya ditanya, masa benda A ini 5 kilo. Percepatannya pakai yang 20 per 3 ya, yang udah sederhana. Nah, jadi jawabannya 100 per 3 ya, 5 kali 20, 100 per 3 Newton. Loh, sama kan? Nah. Loh kok tahu gitu, kalau gitu enak yang tinjau benda A ya kok? Iya, sederhana ngitungnya daripada tinjau benda B. Makanya tadi kok bilang kalau mau tinjau benda, mau nyari tegangan tali, carilah yang gaya pekerja pada benda itu yang sedikit. Jadi benda A ini kan cuma T ya. Kalau benda B ini WB sama T. Nah, seperti tadi yang soal sebelumnya aku ada jelaskan, milih yang gaya bekerja pada benda itu yang paling sedikit untuk nyari tegangan tali ya. Kita masuk yang B ya. Jika lantai kasar dengan MUK 0,2. Nah, kalau lantai kasar, lantai itu ini ya, yang meja di sini, ini kan digantung. Berarti nanti ini ada gaya gesek, ini ke arah kiri ya. Jadi FK aja ya, diperjelas bahwa gaya geseknya akibat benda A ya. Nah, nanti kita hitung dulu, mungkin FKA-nya ini kan MUK kali NA ya, gaya tekan normal A ini. Karena benda B-nya digantung, jadi yang nekan yang mengakibatkan gaya gesek itu ya benda A ini ya. Nah, jadi MUK-nya 0,2, NA-nya kita hitung dulu. Tinjau benda A. Ini nanti kita isi ya. Jadi aku gambar dulu. Untuk yang arah sumbu Y aja ya. Ini NA sama WA. Nanti sigma FY 0. Berarti nanti NA min WA adalah 0. Berarti NA adalah WA. Berarti NA WA-nya ini kan 50 ya. Kalau massa 5 kilo. Nah, ini 50 Newton. Nah, jadi ini kita isi 0,2 kali 50. Jadi 10 ya. Ini dapat gaya gesek benda A terhadap lantainya 10 Newton. Nah, kenapa arah gaya geseknya ke arah kiri? Karena arah geraknya ini kan ke kanan terus ke bawah. Jadi dia melawan arah ya ke kiri. Nah, sekarang kita tinjau sistem untuk mencari percepatan ya. Sigma F adalah M kali A. Nah, yang positif ini WB ya. Min T plus T, min T plus T. Ya, nanti ada lagi min FKA ini. Nah, bedanya kalau licin kita nggak pakai FKA ya, beda itu aja karena nggak ada gaya gesek. Nah, ini masanya di total. Nah, ini berarti WB-nya 100. Dicoret aja. Min FKA-nya 10. Masanya ini kan 5 tambah 10 ya. Berarti ini 90 adalah 15A. 90 bagi 15 itu 6 ya. Nah, ini dapat percepatannya ya. Untuk mencari tegangan tali kita tinjau benda. Tinjau benda kalau B ini ada WB sama T. Jika benda A ini ada T sama FKA. Sama banyak sih. Ya Koko tinjau benda B aja ya. Tinjau B. Ya, tinjau B. Nanti kita gambar dulu ini. Ini ada tali. Ini ada WB ya. Nah, nanti kita buat sigma F sama dengan M kali A. Nah, yang positif WB, karena dia secara gerak ini WB-nya. Jadi nanti WB min T M kali A. Ini masanya massa B ya. Kalau tinjau benda itu satu massa aja. WB-nya 100. Min T massa benda B kan 10 ya. Percepatannya 6. Berarti 100 min T adalah 60. Berarti T-nya 40 Newton ya. Nah, ini dapat nih. Nah,
Jadi kalau tinjau sistem itu untuk mencari percepatan, bendanya di total masanya, semua benda. Dan searah gerak positif, yang beda arah gerak atau lawan arah gerak itu minus. Kalau untuk nyari tegangan tali, tinjau benda. Ini ada contoh soal berikutnya ya. Ini ada bidang miring, diberi benda bermassa 3 kilo. Ini ditarik oleh gaya 50 Newton ke atas ya. Ada yang narik ke atas. Dengan sudut 30 derajat kemiringan bidang miringnya. Koefisien gesek kinetisnya 0,2. Tentukan percepatan benda ya. Kita nyari percepatan benda. Kita gambar gaya-gaya dulu. Bidang miring ini W-nya tetap arahnya lurus ke bawah ya. Nah, W ya. Nanti di sini kita proyeksikan, itu selalu seperti itu ya, ada di penjelasan videonya ya, yang video sebelum-sebelumnya. Nah, di sini ada ini W cos 37 ya, karena nanti kalau 37 di sini ini 37-nya ya. Nanti ada 37 di sini. Jadi berseberangan lah istilahnya. 37 ya. Nah, nanti ini W cos 37 yang diproyeksi sejajar bidang. Nah, diproyeksi seperti ini ya. Jadi dibuat seperti kotak gitulah ya. Ini diagonalnya. Nah, nanti ini W sin 37. Nah, oke. Ini 37, ini 37 di sini. Boleh adik-adik hafal kalau misalkan sudut kemiringan yang diketahui di alas ini yang masuk ke arah bidang cos yang sejajar sin. Nanti W cos, W sin itu selalu gitu. Tapi kalau yang diketahui yang di puncak sudutnya yang ini sin, yang ini cos. Mending adik-adik selalu pakai yang bawah aja. Loh kok bisa? Bisa, misalkan gini. Ini yang diketahui 53 derajat. Ya kan, ini kan siku-siku kemiringan. Jadi nanti kita buat gini. Ini 53, ini 37. Yang kita pakai selalu yang 37, bukan yang di sini. Totalnya antara ini sama ini 90 ya. Karena siku-siku. Jadi ini 90, 37, 53. Yang kita pakai yang 37, lalu yang ini W cos, yang ini W sin. Hafalkan gitu aja untuk bidang miring. Nah sekarang kita kasih N ya, gaya normal di sini. Gaya normal. Loh, N-nya kok miring ya kok? Karena N itu selalu tegak lurus bidang. Jadi kalau bidangnya dia miring, ya N-nya juga agak miring. Dia tegak lurus gini. Ya, seperti istilahnya ini sumbu X bidangnya, ya, yang ini sumbu Y-nya. Nah, sumbu Y-nya nanti miring juga adik-adik ya. Kalau kita mengenal sumbu kan X-nya mendatar horizontal, Y-nya kan vertikal. Nah, dalam hal kasus bidang miring kita anggaplah yang bidang miring ini sumbu X, yang tegak lurusnya gini yang sumbu Y. Nah, gini ya kasusnya. Ya kalau bidang horizontal, bidang lantai yang horizontal itu gini XY-nya. Kalau yang bidang miring ini X-nya, ini Y-nya. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y-nya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat arah gerak untuk mengetahui arah gaya gesek. Nah, arah geraknya kemana? Kan ada yang narik ke atas 50 Newton kok. Ini pasti gerak ke atas, belum tentu. Siapa tahu ini nilai yang W sin-nya lebih besar. Kalau ininya lebih besar, otomatis kan ini kalah kuat. Otomatis kan dia yang narik ini ikut ke bawah. Ya, istilahnya di arah ke bawah ya. Jadi kita bandingkan maka W sin 37 sama F ini besar mana? Jadi ini W-nya kan 30 Newton ya. Karena masanya kan 3 kilo. 3 kali 10 ya. Ini kalau tidak diberitahu nilai G itu adalah 10 ya. Jadi kalau tidak diberitahu soal tuh G itu 10 ya. Nah, W-nya ini 30. Nah, sin 37 itu hafalan ya, 0,6. Nah, ini gayanya 50. Ini Koko bandingkan dulu untuk mengetahui arah gerak. Ini berarti 18. Ini 50. Oh, besaran yang 50 kok. Berarti ini gerak ke atas. Nah, ini arah geraknya. Ya. Loh kok misalkan ya, ternyata F-nya ini nariknya hanya 15 Newton. Oh, kalah besar. Berarti otomatis dia gerak ke bawah. Nah, gitu ya. Dan kalau ini misalkan 15, ini 18 kan lebih besar yang W sin. Berarti arah geraknya ke bawah. Tapi kalau ini kan 50, besar yang ke atas ya. Nah, karena gerak ke atas berarti gaya geseknya ini miring ke bawah gini ya. Gambar. Ini ada FK-nya. Nah, ini. Oke. Nah, untuk nyari percepatan, kita kerja sistem. Ya, sigma F sama dengan M kali A. Jadi, yang searah gerak ini F. Ya, jadi F min W sin 37
ya. Min FK sama dengan M kali A. Nah, F-nya 50. W sin 37-nya ini ya, udah dihitung tadi 18 nih, ya. Nah, FK-nya kok kita hitung dulu ya. Di sini aja. FK kan mu K kali N. Kita cari N dulu menggunakan apa? Sumbu Y-nya, sigma Fy 0. Nah, jadi nanti N ini min W cos 37 sama dengan 0. Ya, loh kok bukan N sama dengan W ya? Karena W-nya ini beda arah. Dia sumbu Y-nya itu N sama W cos. Jadi hati-hati ya adik-adik, tidak selalu N adalah W, nggak selalu. Makanya perhatikan selalu tinjau sumbu Y-nya, dilihat dulu. Ternyata ini N dilawan arah oleh W cos. Jadi N min W cos. Jadi N ini adalah W cos 37. Jadi W-nya kan 30. Cos 37 itu 0,8 ya. Jadi gaya normalnya ini 30 kali 0,8, 24 ya. Nah, baru kita hitung gaya gesek. FK mu K kali N. Mu K-nya kan 0,2 dikali 24. Berarti FK-nya ini 4,8 ya. Newton. Nah, ini gaya geseknya. Nah, kita tinggal ngisi. Ini dikurangi 4,8. Masanya 3 kilo. Kali A ya. Jadi ini 50 kurangi 22,8 3A. Berarti ini hasilnya 27,2 adalah 3A ya. Berarti A adalah 27,2 bagi 3. Ini hasilnya adalah 9,067 ya. Nah, ini jawabannya. Jadi adik-adik kalau melihat arah gerak, kita lihatnya itu kan arah gerak itu kalau nggak ke atas ini atau yang ke bawah miring gini kan. Nah, kita lihat gaya apa yang ada di ujung itu. Nah, kalau kita ke atas yang mewakilinya F. Kalau ada yang ke bawah, ini yang mewakili W sin. Loh, FK-nya kok enggak, FK kan ada setelah ada arah gerak. Nah, kita bandingkan yang W sin dan F. Besar mana? Oh, besar F berarti ke atas. Kalau besar yang W sin berarti ke bawah, gitu ya. Kita hitung dulu. Jadi, arah gerak itu penting ya untuk menentukan, apalagi kalau dia kasar ya. Itu menentukan arah gaya gesek juga ya. Itu juga bisa menentukan mana yang plus, mana yang minus ya dalam jumlah gaya ini. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna buat kalian semua di sekolah ya. Tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.